Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Fatia Turjana, nomor absen 20 dari kelas 11 MPLB 2. Saya akan mempresentasikan mengenai anuitas yang sudah saya analisis. Sebelum ke permasalahannya atau peristiwanya, saya akan tanya dulu nih, apa sih anuitas itu? Jadi anuitas itu adalah total angsuran tetap yang harus dibayar secara berkala atau misalnya setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang sudah mencakup pembayaran bunga dan pokok hutangnya. Jadi total angsurannya, bayar angsurannya. Bunga adalah biaya tambahan yang harus dibayar saat meminjam uang. Misalnya kalau kita bayar, maksudnya kita hutang nih 1 juta. Pasti di sana dari banknya itu mematok biaya tambahan 10%. Nah itu sebagai bunga. Bunga itu secara kasarnya itu adalah imbalan atau atas uang yang dipinjamkan. Sebelum kita bikin model ini, kita harus cari dulu nih pinjamannya, sisa pinjamannya berapa, angsurannya berapa, bunganya berapa, pinjamannya berapa, terus anuitasnya juga berapa. Untuk menentukan anuitas itu rumusnya jumlah biaya pinjaman atau jumlah pinjaman dikali suku bunga dibagi 1 muka 1 plus suku bunganya berapa per bulan dikurung pangkat min itu adalah masa pelunasannya berapa bulan gitu ya. Nah, jadi saya itu sebagai peminjamnya. Saya itu meminjam uang di Mandiri atau di Bank Mandiri sebesar 30 juta dengan suku bunga itu 0,27%. 0,27% ya per bulan. Dan masa pelunasannya itu selama 12 bulan. Jadi diketahui banyaknya pinjaman itu 30 juta, masa pelunasannya 12 bulan, suku bunganya itu 0,27% per bulan. Jadi 0,0027 per bulan. Nah, kalau diketahuinya per tahun gimana? Berarti di sini dibagi 12 karena 1 tahun ya tinggal dimasukin ke rumus 30 juta dikali 0,027 dibagi 1 min curung buka 1 plus 0,0027 kurung angkat min 12 di 12 bulan sama dengan 81.000 dibagi 0,03. Nah hasilnya ketemu nih 2 juta 7. Jadi total angsuran yang harus dibayarkan itu 2.700.000. Nah, udah ketemu nih anuitasnya. Nah lanjut kita cari pinjaman atau sisa pinjamannya berapa, bunganya berapa, setiap bulan. Pada bulan pertama itu kan bunga untuk menentukan bunga bulan pertama itu jumlah pinjaman dikali suku bunga itu 30 juta dikali 0,0027 kemudian 81.000. Angsuran pokoknya itu anuitas dikurangi bulan pertama yaitu 2.700.000 dikurangi 81.000 hasilnya 2.619.000. Nah sisa angsurannya itu jumlah pinjaman dikurangi angsuran pokok pertama 30 juta dikurangi 2.619 jadinya 27.381.000. Nah pada bulan kedua itu bunga kedua sama dengan sisa angsuran dikali suku bunga 27.381.000 dikali 0,0027 sama dengan 73.928,7. Nah angsurannya bulan pokok bulan kedua itu anuitas dikurangi bunga bulan kedua 2.700.000 dikurangi 73
73.928,7. Hasilnya 2.626.000 2.626.071,3. Nah, sisa pinjaman itu sisa pinjaman pertama dikurangi angsuran pokok bulan kedua itu 27.381.000 kurangi 2.671,3 rupiah. Nah, hasilnya 24.924.928,7. Pada bulan ketiga itu bunga ketiga sisa pinjaman bulan kedua dikali suku bunga sama dengan 24.754.928,7 dikali 0,0027 hasilnya 66.838,30. Angsuran ketiga itu B3 sama dengan 2.700.000 dikurangi 66.838,30 hasilnya 2.633.167,7. Nah, sisa pinjaman bulan ketiga itu adalah S2 dikurangi A3 24.754.928,7 dikurangi 2.633.161,7. Hasilnya itu 22.121.760. Pada bulan keempat, bunga keempat itu hasilnya 59.728,77. Angsuran pokoknya itu 2.670.271,23. Sisa angsurannya itu 19.481.495,77. Nah, ini langsung aja ya. Pada bulan kelima bunganya itu 52.600,03. Nah, angsuran kelima itu 2.604.399,97. Sisa angsuran pada bulan kelima itu 16.834.95,8. Bulan ke-6 itu pada bulan ke-6 bunga bulan ke-6 itu 45.452,05. Angsuran bulan ke-6 angsuran pokoknya 2.654.547,95. Nah, sisa angsurannya itu 14.179.547,85. Pada bulan ke-7 bunga bulan ke-7 itu sebesar 38.284,77. Angsuran ketujuhnya, angsuran pokoknya itu 2.661.715,23. Nah, sisa pinjaman bulan ke-7 itu 11.517.832,62. Pada bulan ke-8 bunganya itu 31.098,14. Nah, angsuran pokok bulan ke-8 itu 2.648.901,86. Nah, untuk sisa pinjaman bulan ke-8 itu 8.849.930,76. Pada bulan ke-9 itu bunga yang harus dibayarkan 23.892,11. Angsurannya itu 2.676,107,8.
2.676.107,89. Untuk sisa pinjamannya itu 6.172.823,76. Bulan ke-10-nya bunganya itu 16.666,62. Angsuran pokoknya itu 2.683.333.038. Nah, sisa bulan 10 itu 343.489.490,38. Oke. Bulan ke-11-nya yang harus dibayarkan itu 942. Bunga yang harus dibayarkan itu 9.421,62. Angsurannya pokok itu 2.690.508,38. Untuk sisa pinjamannya itu 748.912. Oke, jadi kesimpulannya itu sisa pinjaman itu semakin lama itu semakin turun karena setiap bulan sebagian dari angsuran digunakan untuk membayar pokok pinjamannya. Angsuran pokok itu semakin lama semakin naik karena sisa pinjaman semakin kecil sehingga porsi yang diberikan untuk mengurangi pokok utang itu menjadi lebih besar. Untuk bunga sendiri semakin lama itu semakin turun. Ya, bisa dilihat ya, bunga itu semakin lama semakin turun, 81.000 jadi 73.928. Apalagi yang terakhir itu banget ya sampai 2.000. Karena bunga dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang terus berkurang. Besarnya bunga juga ikut menurun setiap bulan. Bulan ke-12 itu cuma 2.157,06. Nah, angsuran bulan ke-12 itu 2.697, angsuran pokoknya 842,9. Sisa pinjaman itu mainnya sampai 1.898.930,9. Nah, sebenarnya kan berarti kan si klien ini membayar kelebihan kalau dia bayar 2.700.000 kan. Ini diterapkan kan tadi anuitasnya kan 2.700.000. Tapi sisa pinjaman pada bulan ke-11 itu cuma tinggal 798.912. Banyak kan ya kalau bayarnya. Hal ini juga menyebabkan sisa pinjaman tidak menjadi 0. Min kan? Harusnya sisa pinjaman itu 0, tapi min. Dan akhirnya overpayment atau kelebihan pembayaran. Kelebihan angsuran gitu ya. Oleh karena itu, solusinya kita itu mengenroll atau mengenolkan. Bentar. Pada bulan ke-12, pinjaman di tabel angsuran. Nah, ini kan sudah sesuai sama yang tadi ya, yang lainnya. Bisa cermati. Solusinya gimana? Ini itu di-enrollkan angsurannya. Di bulan ke-11, sisa pinjaman kan 798.912. Namun juga memiliki bunga sebesar 2.000 sebesar 150,06. Sisa pinjamannya kan 798.912. Nah, pada bulan ke-12 itu masih punya bunganya itu 2.157,06. Jadi untuk melunasi pinjaman, total pembayaran yang harus dibayar klien pada bulan ke-12 itu sisa pinjaman ditambah bunga pada bulan ke-12 biar sama-sama balance-nya gitu. Perusahaan nggak rugi, klien juga nggak rugi. Jadi sisa pinjaman ditambah sama bunga pada bulan ke-12 karena kita masih punya nih sisanya, sisa bunganya. Nah, jadi 798.000
912 ditambah 2.157,06. Sehingga pada bulan ke-12 itu total pembayaran sebesar 801.069,06. Oke. Nah, pakai ini, nah itu kalau cuma dibayar sisa pokoknya aja, kalau dibayar 790.098.912 aja, berarti ya perusahaannya rugi gitu kan, karena si peminjam itu masih punya bunga, masih punya hutang bunga sebesar 2.157,06. Ini tinggal dimasuk-masukkan sesuai dengan yang tadi kita hitung. Jadi sisa pinjamannya kita nolkan karena ya anggap saja emang sudah lunas gitu. Ya, emang sudah lunas. Oke, akhirnya udah selesai juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.